Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah. Perkembangan medsos luar biasa dan sama hukumnya perkembangan teknologi selalu memiliki dua sisi yang berbeda, sisi yang manfaat dan juga sisi yang mudorot. Demikian juga medsos, ketika kita tidak kritis, tidak memiliki perangkat yang cukup untuk menyaring, maka medsos akan menjadi malapetaka. Tidak semua informasi dari medsos itu baik, dan juga tidak semua informasi, bahkan yang baik, disampaikan, ditulis oleh orang yang baik. Ketika kita mengkonsumsi informasi dalam bentuk tulisan atau gambar yang disampaikan oleh orang yang tidak baik, apalagi informasi itu tidak baik, ibaratnya kita memberikan asupan makanan kepada pikiran dan hati kita dengan makanan yang tanpa gizi, makanan yang tidak bernilai halal. Seperti halnya makanan untuk tubuh kita, kalau makanan itu bukan makanan yang halal dan thayyib, maka ibadah kita tidak diterima, doa-doa kita akan diabaikan, dan seterusnya. Para santri, karena itu para santri harus memiliki daya saring, daya kritis, sehingga hanya mengkonsumsi informasi yang baik yang disampaikan oleh orang yang baik, sehingga dengan demikian kita bisa memberikan asupan informasi kepada pikiran dan hati kita dengan informasi dan ilmu yang memiliki pengaruh positif terhadap hati dan pikiran kita. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Bagi subscriber, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya, moga-moga vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang informatif, yang menghibur, syukur, memberikan tuntunan bagaimana kita menjalani kehidupan. Para santri, kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat atau dua ayat dari kitab suci Al-Quran. Harapan saya, para santri juga memiliki kebiasaan untuk membaca satu atau lebih dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengerti artinya, kemudian yang selanjutnya adalah mencoba bagaimana para ulama-ulama yang memiliki pengetahuan yang komprehensif memahami ayat-ayat itu. Jangan sampai kita hanya berbekal Al-Quran terjemahan, kemudian kita mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, apalagi kesimpulan-kesimpulan
yang hanya kita tangkap dengan kecerdasan kita yang terbatas, kemudian kita share kepada orang lain, itu akan menjadi malapetaka pemahaman yang luar biasa. Para santri, Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, ayat 41 sampai dengan 42 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Para santri, ada beberapa kata kunci yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang terjemahnya adalah hai orang-orang yang beriman. Ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang pertama biasanya menunjuk kepada surat-surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka seringkali disebutkan surat atau ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah disebut dengan surat Madaniyah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan kehormatan kepada orang yang beriman yang dianggap sudah memiliki kualitas tertentu. Kualitas apa itu? Antara lain adalah kemampuan untuk sholat dengan khusyuk. Yang kedua, kemampuan untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak berguna. Yang ketiga, kemampuan untuk berzakat. Yang keempat, kemampuan untuk menjaga kehormatan diri. Yang kelima, kemampuan untuk menjaga amanah dan janji-janjinya. Yang keenam, kemampuan untuk menjaga sholatnya. Para santri, karena orang yang beriman adalah orang yang memiliki kualitas seperti itu, maka ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu selalu ada perintah yang sangat berat atau larangan yang juga sangat berat yang dipastikan hanya orang yang beriman saja yang mampu untuk melakukannya. Para santri, di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 ini ada perintah apa? Yang pertama, ada perintah untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikir itu artinya mengingat. Untuk mengingat Allah, untuk mengingat kehadirannya dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita, untuk mengingat nikmat, untuk mengingat kasih sayangnya, untuk mengingat rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita. Sehingga dengan itu kita lebih banyak mengingatnya ketimbang mengingat selainnya.
kita lebih berterima kasih kepadanya ketimbang berterima kasih kepada selainnya. Kita lebih mengaguminya lebih banyak ketimbang mengagumi selainnya. Kita lebih mencintai dia ketimbang mencintai selainnya. Para santri, itu perintah yang pertama, kelihatannya sederhana, tapi banyak orang yang berlatih berpuluh tahun untuk mencoba lebih banyak mengingatnya, ternyata juga belum berhasil. Makanya perintah mengingatnya ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, karena perintah ini sungguh sangat berat. Kita harus memiliki prioritas bagaimana kita lebih banyak mengingatnya. Yang kedua, ada perintah wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian pada waktu pagi dan petang. Tasbih itu mensucikan, artinya menghindarkan Allah dari sifat keliru, dari sifat kurang, dari sifat salah. Banyak kejadian yang kita alami, yang kita lihat atau yang terjadi kepada orang lain yang logika pikiran kita, ilmu kita, kecerdasan kita kemudian menentukan itu salah, benar, baik, buruk, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan bertasbih kepadanya, sebenarnya tidak ada kejadian yang buruk, tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita itu yang buruk. Semuanya adalah wujud dari kebenaran, keindahan, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya akal kita yang tidak cukup mampu untuk melihat di balik segala yang terlihat. Mata kita sangat terbatas, pikiran kita, ilmu kita juga sangat terbatas. Oleh karena itu, ketika akal, pikiran kita belum cukup untuk memahami, berhusnuzdzonlah kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Seperti biasanya para santri, ketika Allah memberikan perintah pasti diiringi dengan pahala, pasti diiringi dengan hadiah, pasti diiringi dengan sebuah pemberian, karena Allah mengerti bahwa tidak semua manusia sudah sampai pada batas tidak perlu lagi hadiah dari Allah, karena yang Allah berikan sudah cukup. Orang-orang semacam itu sangat jarang. Sebagian besar masih memerlukan hadiah, masih memerlukan imbalan, masih memerlukan pahala. Karena itu setiap kali Allah memerintahkan selalu dikasih iming-iming pahala dan imbalan. Para santri mengingat perintah itu demikian luar biasa berat, yaitu untuk berzikir, lebih banyak berzikir, lebih banyak bertasbih, maka Allah memberikan hadiah sholawat. Bahkan juga para malaikat memberikan sholawat. Apa toh arti sholawat itu para santri? Rahmat itu adalah curahan karunia yang diberikan seorang hamba sebagai imbalan dari kebaikan-kebaikannya.
kebaikan itu dilakukan kepada Allah langsung atau kepada hambanya yang diniatkan, didedikasikan untuk Allah semata. Tapi ketika hamba itu melakukan dosa, melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan atau kemungkaran, maka rahmat itu bisa terputus. Sedangkan sholawat itu sama, adalah curahan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud apresiasi Allah terhadap hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Bedanya dengan rahmat, kalau selawat itu sekali diberikan, maka terus akan diberikan sampai orang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selawat itu dilakukan oleh malaikat, berarti para malaikat itu akan senantiasa memintakan ampun sampai kita sowan kehadirat Allah. Kalau selawat itu diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan cahaya, memberikan furqan, memberikan kebaikan hari ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, dari 1-2 ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa yang pertama, Allah memberikan perintah kepada kita untuk banyak berzikir, untuk bertasbih di pagi dan sore hari, karena Allah menginginkan untuk memberikan sholawat kepada kita. Para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini di jalan yang terang. Kegelapan tersingkap oleh cahayanya, kesulitan tersingkap oleh petunjuknya, hal-hal yang ruwet di dalam kehidupan kita akan disingkirkan oleh Allah, oleh cahayanya. Itu hari ini, moga-moga menjadi amaliyah kita bersama, banyak berzikir dan banyak bertasbih di pagi dan sore. Moga-moga Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.